Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Siti Khadijah di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Sekolah Dasar Negeri. Pembelajaran 10. Perilaku terpuji. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya jika kita membaca doa sebelum belajar. Jangan lupa anak-anak untuk mengikuti membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Shadaqallahul adzim. Sebelum pembelajaran kita mulai, di sini Bu Guru akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat memahami makna bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat mencontohkan cara bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Di tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa bisa terbiasa bersikap bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Apakah kalian tahu apa perilaku terpuji itu? Ayo, silahkan. Bagi anak-anak yang tahu, silahkan angkat tangan. Iya, pinter. Perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai ajaran agama Islam. Jadi, perilaku terpuji adalah semua sikap yang baik, baik dari ucapan, perbuatan yang baik yang diajarkan oleh agama Islam. Perilaku terpuji itu sangat banyak anak-anak, dan di sini kita akan membahas hanya 4 perilaku terpuji. Jadi di sini ada contoh perilaku terpuji yaitu 1. Bersyukur, 2. Pemaaf, 3. Jujur, dan yang keempat adalah percaya diri. Bersyukur. Apakah kalian sudah bersyukur hari ini? Apakah kalian tahu apa itu bersyukur? Di sini penjelasannya ya, anak-anakku yang solih dan solihah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kita kenikmatan berupa kesehatan, rizki yang berkah, dengan fisik yang sempurna, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita wajib berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur adalah
berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua hal yang diberikan. Jadi kita itu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan, memberikan fisik yang sempurna, memberikan rizki yang berlimpah, dan memberikan semuanya yang kita inginkan tanpa mengharap suatu apapun. Bersyukur juga mempunyai beberapa manfaat. Manfaat bersyukur yang pertama adalah hidup penuh keberkahan. Kalau kita bersyukur, hidup kita penuh berkah. Yang nomor 2, terhindar dari penyakit hati. Yang ketiga, meningkatkan keimanan seseorang. Jadi semakin kita banyak bersyukur, semakin banyak keimanan yang ada dalam diri kita. Dan yang keempat, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan keindahan surga, kenikmatan surga bagi hamba-hambanya yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian faham anak-anakku yang soleh dan solehah? Yang kedua, yaitu perilaku terpuji pemaaf. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi kita semua. Kita adalah umat dari Nabi Muhammad SAW, sudah sepatutnya untuk mencontoh perilaku terpuji dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai sikap pemaaf kepada semua umatnya. Jadi, apakah kalian tahu apa itu sikap pemaaf? Kita akan menjelaskannya. Sikap pemaaf adalah memberi maaf kepada orang lain tanpa sedikit pun rasa benci dan ingin balas dendam. Jadi, kalau kita sudah memaafkan kesalahan orang lain, harusnya kita tidak mempunyai rasa benci, tidak ingin balas dendam atas perbuatan orang lain itu. Dan kita harus selalu rukun kepada sesama, kepada teman, kepada tetangga, kepada orang tua, kepada saudara, dan semuanya. Manfaat sikap pemaaf. Yang pertama, hidup terasa damai. Jadi, kalau kita menjadi orang yang pemaaf, hidup kita akan terasa damai. Yang kedua, manfaat sikap pemaaf yaitu memiliki banyak teman. Kalau kita menjadi orang yang pemaaf, tentu orang lain akan suka kepada kita, akan bahagia jika bergaul dengan kita. Jadi orang yang pemaaf pasti akan memiliki banyak teman. Seperti itu ya anak-anakku yang solih dan solihah. Dan untuk yang terakhir, manfaat sikap pemaaf yang ketiga adalah terhindar dari permusuhan. Jadi kalau kalian suka memaafkan kesalahan orang lain, pasti nanti tidak akan ada permusuhan antar teman, antar tetangga, antar saudara, dan semuanya. Jadi sikap pemaaf yaitu apa tadi? Ayo silahkan diulang. Sikap pemaaf adalah memberi maaf kepada orang lain tanpa sedikit pun rasa benci dan ingin balas dendam. Apakah kalian sudah mengerti? Terima kasih. Untuk perilaku terpuji yang ketiga adalah jujur. Apakah kalian tahu apa itu jujur?
Bagi yang tahu, silahkan angkat tangan ya anak-anakku yang solih dan solihah. Terima kasih. Jujur adalah mengatakan sesuatu apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Jadi, jujur itu mengatakan semua hal dengan apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Orang yang jujur akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disukai orang lain. Manfaat perilaku jujur akan didapatkan ketika kejujuran dilakukan dan dibiasakan sejak dini. Jadi, kalian itu tidak boleh berbohong kepada semua orang, bahkan kepada Allah. Jujur itu sangat banyak. Jujur bisa dalam hal perkataan, perbuatan. Contoh dalam hal perkataan, jika kalian melihat teman kalian mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya, maka kita harus mengingatkan teman kalian agar mempunyai sikap jujur. Dan untuk jujur dalam hal perbuatan, jujur dalam hal perkataan. Jika kalian tidak mengerjakan tugas dan ditanya oleh bu guru apakah kalian mengerjakan atau tidak, berarti kalian harus mengatakan tidak. Karena apa? Karena kalian di rumah tidak mengerjakan PR. Jadi itu adalah contoh perbuatan jujur dari perkataan. Manfaat sikap jujur. Jujur, dengan kita jujur bisa meraih kesuksesan dengan sangat mudah. Jadi kalau kita mempunyai sikap jujur, maka kesuksesan bisa kita raih dengan sangat mudah. Yang kedua, manfaat sikap jujur yaitu dipercaya banyak orang. Jadi, dengan kita mempunyai sikap jujur, maka orang lain banyak yang percaya kepada kita. Yang ketiga, manfaat sikap jujur yaitu terhindar dari segala fitnah. Kalau kita menjadi orang yang jujur, tentunya semua fitnah tidak akan terjadi kepada kita. Manfaat sikap jujur yang keempat yaitu hidup damai dan bahagia. Karena kita menjadi orang yang jujur, tidak berbohong, maka kedamaian dan kebahagiaan berada di dalam hati kita. Seperti itu ya anak-anakku yang solih dan solihah. Apakah kalian paham? Apakah kalian sudah jelas dengan penjelasan bu guru tadi? Kita akan melanjutkan perilaku terpuji yang keempat, yaitu percaya diri. Siapa di antara anak-anakku yang solih dan solihah tahu tentang percaya diri? Apa itu percaya diri? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangannya. Percaya diri adalah yakin akan kemampuan diri sendiri. Jadi kalau kita yakin dengan kemampuan kita sendiri, berarti kita sudah mempunyai sikap percaya diri. Saya bisa untuk mengerjakan tugas sendiri. Saya bisa untuk melakukan pekerjaan rumah sendiri. Saya bisa melipat baju saya sendiri. Nah, itu sama halnya dengan sikap percaya diri. Anak yang percaya diri tidak akan meminta bantuan orang lain. Manfaat percaya diri. Yang pertama, akan meraih kesuksesan.
Kalau kalian mempunyai sikap percaya diri, berarti kesuksesan akan kalian raih dengan sangat mudah. Yang nomor 2, tidak merasa khawatir. Jadi kita tidak akan mempunyai rasa was-was, kita tidak akan mempunyai rasa takut, karena kita mempunyai sikap percaya diri. Yang ketiga, berjiwa mandiri. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Jadi kalau kita mempunyai sikap percaya diri, tentunya kita tidak akan mudah berputus asa. Menginjak pembelajaran yang setelahnya yaitu ayo berlatih. Di sini Bu Guru akan membacakan soal. Nanti kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya, anak-anakku yang solih dan solihah. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang sikap terpuji? Yang kedua, sebutkan ada berapa sikap terpuji yang kita pelajari hari ini. Yang nomor 3, sebutkan 2 manfaat sikap pemaaf. Yang keempat, sebutkan 2 manfaat sikap jujur. Dan yang nomor 5, percaya diri adalah jawaban dari soal-soal yang dibacakan Ibu Guru tadi, yaitu yang pertama, segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam. Jawaban nomor 2, ada 4, yaitu bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Jawaban nomor 3 yaitu hidup terasa damai, mempunyai banyak teman. Jawaban soal nomor 4, bisa meraih kesuksesan, dapat dipercaya banyak orang. Jawaban nomor 5, yakin akan kemampuan diri sendiri. Apakah kalian sudah benar semua mengerjakannya? Anak-anakku yang salih dan salihah, apakah kalian sudah paham tentang penjelasan perilaku terpuji tadi? Jangan lupa ya. Tetap semangat dan tetap belajar. Semoga semua cita-cita kalian dapat tercapai. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam berikut.